Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan, bisa bertatap muka, kita kuliah tentang eksekusi bisnis. Saya ingin mengajarkan kalian tentang bagaimana membuat sebuah lean startup. Lean bahasanya itu artinya ramping, startup yang ramping, yang lincah. Bagaimana untuk mengeluarkan ide-ide yang potensial dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan tahun. Artinya kita merespon dengan cepat perubahan-perubahan, kemudian mencari solusi dan membuat strategi baru yang mempercepat kesuksesan bisnis kita. Ini saya ambil dari Trevor Honors Quick MVP dan Lean Startup Machine. Nanti bisa cari yang seperti ini. Dan ternyata untuk membuat startup itu faktanya 95% ketika kita membuat startup itu akan mengalami kegagalan atau tidak sukses. Jadi sumbernya adalah Wall Street Journal September 2012. Dari misalkan ada 180 startup berdiri, maka yang sukses itu tidak mencapai satu. Sukses ini artinya dia bisa berjalan dan dia bisa menghasilkan uang dari startup tersebut. Kenapa? Karena kebanyakan startup yang ada itu hanya sebagai follower, hanya meniru. Jadi kuncinya mereka tidak melakukan inovasi sendiri, tidak menciptakan hal yang baru, tidak benar-benar bisa memahami permasalahan customer, tidak benar-benar bisa mencari solusi jawaban atas kebutuhan tersebut, sehingga produk yang dihasilkan itu tidak dibutuhkan oleh customer. Kalau dia itu hanya meniru atau sebagai follower, maka dia akan menjadi kompetitor dari startup yang sudah ada atau bisnis yang sudah ada. Kalau dia kurang bisa bersaing, maka dia akan jatuh. Seperti itu. Sekarang saya akan membahas tentang startup ya. Saya akan memberikan masukan supaya kalian lebih tercerahkan lagi tentang startup ini. Startup adalah bukan versi kecil dari sebuah perusahaan besar. Jadi ini yang perlu diingat. Jadi kita pikir startup itu dari dulu pemahaman kita ini adalah versi kecilnya dari sebuah perusahaan besar. Bukan. Karena fungsi startup dan perusahaan itu sangat berbeda. Jadi kalau kita amati kurva startup, jadi kalau ini sumbu Y-nya lihat ya, ada titik tengah-tengah diukur dari tingkat happiness-nya atau kebahagiaan. Kalau semakin ke atas, maka simbolnya emotikonnya adalah senyum. Sedangkan kalau turun dari garis ini, simbol emotikonnya adalah sedih. Jadi kalau ke atas itu senang, kalau ke bawah itu sedih. Ini berjalan sesuai jalannya waktu atau di sumbu X. Awalnya startup masih bisa didengar ya suara saya ya? Bisa didengar suara saya? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Oke, memang agak nggak stabil internetnya. Ini semua saya jelek kayaknya, Pak. Kenapa? Sinyal aku yang jelek. Oke. Jadi kalau awal dibuka, startup itu orang selalu senang, happy, atau tingkat happy-nya biasa. Kemudian setelah
beberapa lama mereka akan antusias karena di awal biasanya baru membuat grup, baru menemukan permasalahan, mereka sangat antusias. Setelah itu, mereka akan menemui realita di lapangan. Tadi itu yang sulit jualan, sulit membuat MVP, sulit mendapat respon, dan lain sebagainya, sehingga mereka cenderung drop dari yang tadinya itu antusias menjadi sedih karena mereka menemui banyak permasalahan di lapangan. Setelah itu mereka akan menemukan banyak lagi permasalahan yang mereka harus selesaikan. Di antaranya mereka melakukan eksperimen dan melakukan pivoting. Pivoting ini artinya mereka putar arah. Misalkan tadinya solusi dia itu membuat makanan A, oh ternyata bukan makanan A yang diinginkan berdasarkan eksperimen mereka. Ternyata mereka minta makanan model B. Atau bahkan solusinya kadang-kadang bukan makanan. Oh ternyata bukan makanan, saya ini salah mendefinisikan solusi. Ternyata yang mereka inginkan adalah sebuah aplikasi misalkan. Jadi di sini mereka sangat mengalami sedih karena menemukan banyak sekali permasalahan dan penderitaan yang mengakibatkan mereka harus sering melakukan eksperimen dan melakukan perubahan dalam membuat solusi atau disebut pivot. Pelan-pelan setelah mereka menemukan permasalahan dan mereka memberikan solusi, permasalahan cari solusi, jalankan. Ternyata nggak jalan, mereka cari lagi solusinya, mereka temukan, mereka buat strategi, mereka jalankan lagi. Nah, dari sini mulai berjalan. Jadi grafiknya sudah mulai naik. Naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Naik. Ini bergantung pada kekuatan kesabaran kita mencari solusi permasalahan, memberikan permasalahan buat solusi, mencari permasalahan, diimplementasikan lagi, terus dicoba. Nah, setelah menemukan ide besarnya yang bisa diterima oleh customer setelah berkali-kali melakukan eksperimen, kadang-kadang diteruskan solusinya, kadang-kadang harus balik lagi, merubah solusi, merubah MVP. Akhirnya mereka menemukan produk yang sesuai dengan keinginan pasar atau produk market fit namanya. Begitu mereka menemukan ini, mereka lakukan scale up, mereka perbesar. Nah, setelah diperbesar ini, mereka menggunakan seluruh resource sumber daya yang mereka miliki, baik itu finansial, SDM, dan lain-lain yang mereka miliki untuk membesarkan produk ini, untuk penetrasi pasar ke yang tadinya pasarnya itu cuma pasar lokal, hanya early adopter saja, pasarnya mereka perbesar dan bahkan mungkin bisa sampai seluruh Indonesia, seluruh kawasan, atau bahkan sampai ke luar negeri. Mereka scale up. Nah, ini baru grafiknya, grafik naik, grafik senyum. Gitu ya. Jadi digambarkan startup fungsinya adalah mencari apa? Ya mencari bisnis, karena dia berawal dari mencari tahu kebutuhan customer, mencari solusinya, dan solusi ini diuji terus, dieksperimental terus kepada customernya sampai benar-benar ditemukan produk yang dibutuhkan oleh customer. Kuncinya ada di kata inovasi. Kalau cuma startup saja, kita akan menjadi follower kalau kita tidak ada inovasi di dalamnya. Dan follower ini tadi sudah saya sampaikan, kita hanya akan berbagi pasar dengan
startup atau perusahaan-perusahaan yang lain. Berbagi pasar artinya kita berkompetisi bunuh-bunuhan siapa yang bisa survive. Tapi kalau kita fungsinya adalah startup yang ada inovasi, menciptakan hal yang baru, solusi yang baru yang tidak dimiliki orang lain, maka kita sebagai the real startup atau startup yang sesungguhnya. Jadi kalau di gambar ini adalah simbolnya perahu yang mencari atau berlayar di tengah ombak yang sangat besar. Artinya dia mencari, belum pasti apa yang dia cari. Tapi permasalahan banyak. Kalau perusahaan, bedanya perusahaan adalah mereka hanya menjalankan. Tahapan startup itu sudah selesai. Karena mereka sudah menemukan produknya. Dan mereka tinggal penetrasi pasar saja. Jadi produknya sudah ketemu, kemudian pasarnya juga sudah jelas seperti apa yang harus dikerti. Mereka tinggal mengeksekusi strategi saja untuk menjalankan. Jadi satu hal yang berbeda. Jadi kalau ngomong di tahapan yang grafis ini tadi, scale ini yang naik ini adalah posisi company atau perusahaan. Kalau di bawah ini itu semuanya adalah startup. Jadi culture-nya atau budayanya antara startup dengan company atau perusahaan itu sangat berbeda. Nah, nanti kalau kalian menemukan, kalau sedang proses mencari, maka kita harus mempunyai manajemen yang baru. Jadi tim yang benar-benar baru. Sedangkan nanti kalau sudah menjadi perusahaan, nantinya juga akan membuat tim yang baru. Tim yang baru dalam hal ini bukan kepemilikan ya. Karena kenapa kok harus berbeda? Karena fungsinya juga berbeda. Satu mencari, yang satunya menjalankan. Jadi kalau sudah ketemu barangnya yang sesuai dengan pasarnya, kita tinggal men-hire direktur-direktur, manajer-manajer untuk menjalankan bisnismu. Sedangkan untuk mencari, kamu harus tetap mencari lagi. Dengan startupmu mencari solusi yang baru lagi. Jadi, saya lanjutkan. Prinsipnya untuk lean startup adalah dia satu, harus bisa menciptakan minimum viable product atau MVP. MVP ini adalah kesimpulan dari bagaimana kita mencari permasalahan, mendefinisikan customer, kemudian membuat solusi dites hingga menghasilkan minimum viable product. Minimum viable product ini akan kita lakukan eksperimen, kita tes terus ke pasar hingga pasar benar-benar bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, maka kita harus melakukan pivot. Tadi saya sudah jelaskan, pivot adalah mencari solusi yang lain. Kalau tadi misalkan solusinya adalah produk A, maka ini nggak cocok nih. Kita harus cari produk B. Atau bahkan bukan produk, bisa jadi ini adalah aplikasi solusinya. Dan lakukan kepada early adopter. Jadi ada 3 prinsip di lean startup. Selalu cari minimum viable product. Kalau diperlukan lakukan pivot. Karena kita sudah melakukan eksperimen berkali-kali. Kepada siapa? Kepada early adopter. Kenapa kita harus melakukan pada 3 hal ini? Kalau kita langsung membuat produk dan dengan jumlah yang banyak, kemudian kita tes ke pasar, maka risikonya terlalu besar. Satu, risiko pembuatan produk yang harganya mahal. Yang kedua, risiko ini hanya akan menumpuk di gudang karena belum terbukti pasar bisa menerima produk kita. Oke, seperti itu. Ini contoh dari minimum viable product. Jadi sebuah solusi yang paling minimum, bahkan kalau kita mau membuat telekomunikasi ya dengan cara seperti ini. Waktu kita mainan di kecil dulu itu ya. Contohnya adalah seperti ini contoh simbol.
Jadi kita harus membuat sebuah produk yang memberikan yang paling minimum tapi benar-benar dibutuhkan secara fungsi. Itu minimum viable product. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa melakukan eksperimen. Kita membuat hipotesis. Hipotesis itu artinya kita membuat kesimpulan praduga bahwa solusinya adalah produk A. Maka kita lakukan eksperimen produk ini dengan membuat MVP dan kita jual kepada early adopter. Kita harus mendapatkan hasil. Hasilnya seperti apa? Apakah layak secara bisnis, layak secara pelanggan, layak secara teknis. Kemudian kita ambil kesimpulan. Kalau kesimpulannya itu bagus, maka hipotesis kita berupa solusi MVP itu tadi bisa diterima oleh pasar kita atau early adopter dan bisa kita tingkatkan menjadi produk yang sesuai dengan pasar. Tetapi kalau hasilnya ini tidak sesuai, tidak layak secara bisnis, ini kita buat tapi kok rugi saya, maka jangan diteruskan. Kamu harus mencari solusi yang lain, mencari MVP yang lain yang lebih sesuai. Kalau secara bisnis, ya sudah untung. Tetapi apakah customer sudah bilang itu solusi? Oh iya, belum. Kalau belum, kita lagi cari produk yang lain. Sehingga bisa sampai kamu bisa menjawab bahwa produkmu ini benar-benar bisa diterima oleh customer sebagai solusi permasalahan mereka. Misalkan dua sudah nyata layak, teknis dan bisnis. Tadi kita bahas dari customer sudah bilang solusimu adalah layak, tetapi secara teknis masih belum. Yang ketiga adalah teknis. Teknis apa, Pak? Sesuai dengan standar. Kalau produk ya ada SNI, ada PIRT, ada kalau makanan itu ada BPOM dan lain sebagainya. Sehingga kamu bisa memenuhi standar tadi itu, ada standar halal. Sampai eksperimen dan mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Kalau tidak sesuai, bagaimana Pak? Ya pivot, lakukan pivot, rubahlah solusimu. Jadi kalau ilustrasinya adalah ada jalan, tapi kok gelap seperti ini, nggak jelas. Kalau saya terus-terusan bisa jadi entah ini waktu. Menari iringin langkahku. Bisa jadi habis waktu, bisa jadi habis biaya. Kalau semakin tidak jelas, maka lakukan pivot, rubah solusi. Pivot yang paling terkenal dilakukan oleh ada Instagram, Twitter, PayPal, YouTube, dan lain sebagainya. Mereka ketika membuat solusi bisnis, itu tidak langsung berhasil. Tapi mereka juga melakukan pivot. Jadi tidak serta-merta mereka menemukan yang namanya Instagram, YouTube, enggak. Mereka dari solusi yang banyak sekali sampai berjalan ke solusi yang sekarang sampai saat ini. Dan sampai sekarang pun mereka terus berkembang. PayPal, Twitter, Instagram, YouTube itu terus berkembang. Yang tadinya itu misalkan PayPal tidak ada pembayaran semacam elektronik yang bisa pakai scan, sekarang mereka punya. Yang layanannya dulu hanya terbatas pada satu negara, sekarang sudah mendunia dan lain sebagainya. Mereka terus bergerak. Kuncinya adalah terus bergerak. Dari langkah yang kecil mereka terus bergerak mencari solusi dan menemukan yang terbaik, dan yang terbaik ini terus berkembang. Karena apa? Karena kebutuhan pelanggan juga berkembang. Yang ketiga, early adopter. Nah, ini penting pemahaman early adopter. Jadi kalau di gambar ini, early adopter adalah orang yang selalu
berubah keinginannya. Perubahannya itu cepat dan mereka selalu membutuhkan perubahan itu. Jadi kalau dibilang early adopter kebanyakan adalah generasi muda, generasi yang sangat antusias dengan perubahan, generasi yang selalu tertarik dengan perubahan-perubahan itu. Jadi gambarnya seperti ini early adopter. Jadi kalau ada perubahan yang memberikan solusi atas permasalahan mereka, mereka sangat antusias. Mereka terus mencari. Seperti itu. Jadi kalau kamu bisa menemukan early adopter dari MVP-mu, itu adalah sebuah keberkahan. Karena kamu bisa terus melakukan eksperimen kepada early adopter-mu tersebut. Apalagi kalau kamu bisa mendefinisikan dengan jelas early adopter dan mendefinisikan dengan jelas apa kebutuhan mereka, itu ada sebuah kunci kalian untuk bisa melakukan inovasi. Kalau kamu sebenarnya early adopter, maka kamu tinggal mencari the good staff, artinya orang-orang ahli yang bisa berinovasi untuk membuat solusi atas kebutuhan para early adopter ini tadi. Jadi kalau dulu saya pernah menceritakan bagaimana Thomas Ford, pencipta mobil Ford, dia menangkap ide bahwa orang-orang itu memerlukan kuda yang cepat. Nah, kuda yang cepat ini diterjemahkan oleh Henry Ford itu dengan membuat mobil Ford, mobil yang saat itu tidak ada gambaran orang-orang bahwa akan ada produk seperti mobil. Karena zaman saat itu masih menggunakan kuda dan masih menggunakan kereta kuda. Begitu Henry Ford melaunching mobil yang memang dibutuhkan kendaraan kemana-mana, langsung booming. Henry Ford tentu saja dia tidak bisa membuat sendiri, makanya dia perlu mencari orang atau ahli yang bisa mewujudkan idenya dia tadi, yang membantu dia untuk melakukan inovasi. Dalam tanda kutip ya, inovasi ini adalah kuncinya sebuah startup. Saya lanjutkan. Eksperimen sama dengan membuat minimum viable product. Kenapa kok eksperimen sama dengan minimum viable product? Karena di sini kita selalu menguji MVP kita. Apakah bisa diterima oleh pasar atau tidak? Kuncinya dari situ. Kalau bisa, maka kita akan merubah MVP ini menjadi sebuah produk. Tapi kalau tidak bisa, maka kita harus melakukan pivot. Bagaimana prosesnya? Prosesnya dimulai dari hipotesis. Hipotesis bahwa produk yang sesuai adalah MVP A. Kita membuat asumsi yang berisiko. Kemudian kita membuat metode untuk melakukan pengetesan ini, dan kita yang keempat membuat kriteria sukses yang diinginkan. Jadi eksperimen ini ada 4 hal. Satu, membuat hipotesa, hipotesis atau dugaan bahwa MVP ini bisa diterima. Yang kedua, kita buat asumsi risiko. Yang ketiga, kita membuat metode untuk pengeksperimenan atau pengetesan. Yang keempat, kita harus punya kriteria suksesnya seperti apa. Hipotesis, contohnya, saya percaya bahwa customer punya masalah dengan permasalahan mereka yang harus diselesaikan. Dengan apa? Dengan produk ini, itu hipotesisnya. Dengan MVP ini. Yang kedua, kita harus punya risiko, asumsi risiko seperti apa. Yang ketiga, kita punya metode, 3 metode, yaitu dengan interview nanti kepada customer kita atau kepada early adopter, kita lakukan penjualan awal kepada mereka, dan apa yang kita jual, segala sesuatu yang bisa mensatisfy atau bisa memuaskan kebutuhan mereka. Kita juga harus punya sukses kriteria. Apakah kriterianya itu 1/4 misalkan sudah cukup, setengah sudah cukup, atau harus
80%. Ini setting kriterianya. Bagaimana kita membuat ukuran sukses itu. Oke, kita akan mencoba, misalkan ini ada sebuah ilustrasi yang bagus. Bagaimana sebuah startup dia mencoba untuk menjual yang mereka namakan kampus baik. Jadi mereka membuat produk motor yang coba mereka jual. Jadi mereka ini membuat motor, kemudian mereka promokan di sebuah web mereka. Apakah itu kampus baik? Mereka namakan kampus baik. Mengapa kok membuat kita mengendari kampus baik? Dan mereka membuat solusi seperti ini, produknya, ini gambarnya. Pengantaran free, harganya adalah kalau kamu pesan sekarang maka kamu akan lebih hemat $500 seperti itu. Jadi iklannya seperti ini. Kemudian mereka buat sebuah tabel eksperimen seperti ini. Jadi eksperimen pertama mereka tulis 1 ini yang di atas. Mereka definisikan customer-nya siapa? Mereka definisikan Vespa buyer atau pembeli Vespa. Problemnya apa? Mereka definisikan kekurangan minyak, bahan bakar. Solusinya apa? Saat itu mereka belum menemukan solusi. Asumsi yang berisiko apa? Orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang peduli akan lingkungan. Jadi bagaimana membuat sebuah kendaraan tanpa menggunakan bahan bakar, jadi bisa ramah lingkungan. Sukses kriterianya apa? Dari yang diinterview, dari 20 orang, maka kalau 5 menyatakan respect dengan barang mereka, maka ini akan dinilai sebagai MVP yang berhasil. Kemudian seperti apa hasilnya? Nah ini mereka ini. Setelah itu mengiklankan lagi seperti ini. Vespa 1x1 skuter for sale. The bike is very good condition and has approximately 2,000 miles. Runs perfectly, just inspected and serviced. The bike has salvage tile from previous owner who had it stolen and recovered. The scooter needs nothing and no problem and ready to ride. Intinya adalah mereka coba untuk memasarkan skuter ini dengan harga 1.400. Tidak ada masalah, tinggal pakai saja. Terus apa yang terjadi? Ternyata hasilnya adalah dari 20 yang ditanya, tidak ada satupun yang mau. Oke, kesimpulannya adalah kita pivot, merubah solusi. Apa yang kamu pelajari dari sini? Skinny tie ini dasi yang sangat tipis. Buying dan lifestyle, jadi ada hubungannya dengan gaya hidup dan ada permasalahan dengan membeli. Jadi yang mereka dapatkan pembelajarannya di situ. Jadi pasarnya adalah sangat sempit, ada masalah dengan membeli dan ada hubungannya dengan lifestyle. Setelah itu mereka coba membuat eksperimen yang kedua. Dia customer-nya siapa? Tidak hanya orang yang cinta Vespa saja, yaitu komunitas yang sulit, yang merasa kesulitan dengan kendaraan. Problemnya apa? Tentang bagaimana produk itu enak dilihat, memberikan manfaat, dan aman. Solusinya apa? On pager plus trial. Jadi nanti itu ini harus ada orang bisa mencoba dulu barang ini, solusinya, dan harus mudah dihubungi. Kemudian risk asumsinya apa? No Vespa friend. Jadi di situ tidak banyak lingkungan orang-orang yang
punya Vespa. Setelah dilakukan interview, bahwa sukses kriterianya adalah 8 orang mau dari 10 orang yang dikasih interview atau ditanyai. Eksperimen ini kemudian mereka lakukan. Jadi mereka dari hati-hati ngomongkannya tadi, jadi tidak berbasis web, tapi mereka approach langsung. Ternyata 5 orang setuju dari 10. Jadi mereka setting kriterianya ada 8 orang setuju dari 10 yang diwawancarai. Ternyata cuma 5, berarti harus di pivot ini. Solusinya tidak sesuai. Apa yang mereka pelajari? Skuter, kemudian skuter person adalah, dan lifestyle. Artinya apa ya? Ada sebuah risiko kalau kita tidak melibatkan lifestyle dan ada dengan orang yang benar-benar suka skuter. Masuk ke solusi yang ketiga. Customer-nya tetap komunitas yang sulit tadi itu, yang merasa ada masalah dengan kendaraan. Kemudian mereka mendefinisikan problemnya, ternyata masih terlalu mahal buat mereka. Dan mereka mempunyai resiko tentang identitas. Oh, kamu dikira nanti orang kelompok Vespa, gitu. Jadi orang nggak mau beli Vespanya. Solusinya adalah rent Vespa before buy. Oh, jadi karena permasalahan terlalu mahal, mereka tidak mau mengeksekusi. Jadi apa? Solusinya adalah coba kalau diperkenankan untuk pinjam dulu sebelum mereka beli. Jadi kalau mereka mau meminjam, misalkan 1 bulan, kalau enak teruskan, nggak enak selesai. Nah ini, risk assumption-nya mereka membayar $250 atau sekitar 3 juta per bulan. Jadi kalau tadi kan ditawarkan beli langsung 1.400 itu kira-kira berapa ya? Kisaran di hampir 20-an juta. Tapi ini solusi yang kedua adalah kalian boleh pinjam dulu, per bulannya adalah 3 jutaan. Kemudian kriteria targetnya adalah mereka bisa menjual dan 15 email dalam 2 jam. Artinya ketika mereka meng-email, ada respon 15 email dalam 2 jam. Bagaimana hasilnya? Nah, kemudian mereka membuat ini, iklan seperti ini. Rent this Vespa, silakan bisa meminjam Vespa ini dengan $250 selama 1 bulan. Dan if you love it, bila kamu menyukainya, kamu bisa membelinya dengan harga diskon. Diskonnya berapa? 4.500. Ini dia memberikan diskon seperti ini. Harganya tadi berapa? 1.400, ada diskon sekian. Nah, terus mereka membuat quote-quote atau testimoni. Testimoninya juga lucu nih. I never thought, saya tidak pernah berpikir bahwa untuk memiliki sebuah skuter sebelumnya. Tetapi setelah saya gunakannya, saya sangat senang karena saya tidak berkeringat lagi ketika saya harus ke tempat kerja atau ke kampus. Nah, di testimoni yang sama dia ditulis di sini. Terus bagaimana hasil eksperimennya? Oh, ternyata valid. Jadi yang tadi itu dia targetnya 15, ternyata ada 50 yang merespon dan ada pembelian. All cars, all caps, jumping seat, ya akhirnya terjadi penjualan yang cukup signifikan. Jadi mereka melakukan beberapa kali eksperimen, 1, 2, 3, baru kemudian ada hasilnya.
Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ternyata apa yang orang lain lakukan selama 6 bulan itu tim ini lakukan cukup dalam waktu 3 hari. Kenapa? Dia selalu bereksperimen, membuat solusi, membuat strategi baru, kemudian mereka coba, kemudian mereka lihat hasilnya, mereka tentukan kriteria. Kalau sesuai kriteria, mereka lanjutkan, kalau tidak, maka mereka melakukan pivot. Dan itu terjadi cepat sekali. Kalau tadi itu 3 kali, kalau ini dia bilang dilakukan dalam 3 hari, langsung ada hasilnya. Pelajaran buat kita, ketika kita melakukan penjualan kepada early adopter, responnya jangan terlalu lama. Kalau memang tidak bagus, segera pivot, segera cari MVP yang baru, segera cari metode penjualan yang baru, segera cari metode agar kamu bisa mendekati apa yang diinginkan oleh early adopter. Jadi seperti itu. Jadi lean startup itu harus sangat ramping dan sangat lincah mencari solusi yang baru, membuat MVP yang baru, melakukan eksperimen, dan membuat kriteria, kemudian melihat hasilnya, analisa hasil, apakah hasilnya bisa diterima atau tidak. Kalau bisa diterima, lanjutkan menjadi produk yang akan dijual semakin besar atau di scale up nantinya. Kalau tidak, maka harus segera pivot mencari solusi lain dan mencari MVP yang lain. Ini proses tadi namanya lean startup scene. Setelah itu, setelah jadi, ini diantaranya contoh asumsi berisiko yang harus kita kembangkan. Tadi kan di eksperimen kan diantaranya ada risk assumption. Yang pertama adalah apakah ada permintaan di luar kota. Jadi kalau tadi produk kita sudah selesai, sudah jadi solusi dan sudah diterima oleh early adopter, pertanyaan asumsi yang berisiko lainnya adalah apakah ada permintaan untuk barang ini di luar kota. Ini pertanyaan risk asumsi berisiko yang akan membuat kita akan semakin besar. Oh ada, kalau ada, bagaimana caranya kita bisa masuk ke pasar yang ada di luar kota, seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah ada demand permintaan seperti ini di luar negeri? Oh ada, maka kita akan bisa membesarkan produk kita yang sudah kita tes berkali-kali tadi itu untuk masuk penetrasi pasar ke luar negeri. Yang ketiga, apakah orang-orang puas dengan metode yang kita kembangkan? Kalau tidak, kita akan coba cari eksplorasi metode yang lain. Yang keempat, apakah kita bisa melakukan workshop dengan frekuensi yang cukup? Can we do workshop frequently enough? Apakah bisa kita perbaiki MVP kita? Bisa jadi workshop ini memperbaiki MVP kita, produk kita hingga menghasilkan. Can we do workshops frequently enough? Artinya apakah banyak pengertian ini. Yang pertama, apakah kita cukup memiliki tempat untuk membuat produk ini sehingga bisa mensatisfy atau memuaskan customer atau demand yang ada di kota lain, ada di negara lain, dan lain sebagainya. Satu, bisa diartikan itu. Yang kedua, apakah kita sudah cukup melakukan diskusi bersama kelompok kita sehingga menghasilkan produk yang bisa memuaskan mereka. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Ini ada lagi sebuah A5 minute teknik yang sangat cepat yang banyak digunakan para startup sekarang. Caranya seperti apa? Ini cara eksperimen ketika mereka melakukan pengetesan. Mereka membuat sebuah website
atau landing page. Kemudian website ini mereka tawarkan melalui Google Ads. Untuk apa? Untuk mendekati early adopter yang mereka target. Supaya apa? Supaya bisa memvalidasi apakah ide-ide MVP mereka itu kira-kira bisa diterima oleh early adopter mereka atau tidak. Jadi kalau tadi kan kita bekerja hanya di satu wilayah kita saja untuk menjangkau ke wilayah yang lain supaya lebih murah dan mudah. Orang sekarang banyak menggunakan website, kemudian menggunakan Google Ads untuk mendekati early adopter yang mereka pilih dan mereka lakukan proses validasi via online. Caranya seperti apa nanti silakan diperdalam lagi. Jadi banyak orang melakukan cara-cara ini supaya bisa melakukan penetrasi pasar dengan lebih cepat lagi. Ini key metric yang biasa orang juga gunakan untuk mengukur. Yang pertama adalah pain. Pain itu rasa sakit customer. Seperti apa sih? Apakah mereka punya masalah apa? Bagaimana kemampuanmu untuk menangkap permasalahan dari customer. Yang kedua, kamu juga harus bisa menghitung customer acquisition cost, biaya untuk mengakuisisi atau mengambil customer yang tadinya itu milik orang lain, atau bahkan mungkin produkmu baru, kamu menciptakan customer dengan pasar yang baru. Biaya seperti apa? Kamu hitung. Yang ketiga adalah kamu harus bisa menghitung marginnya dan virality-nya. Bagaimana kemampuan dia untuk memviralkan diri informasi ini, produk ini, supaya bisa diketahui oleh banyak orang. Yang keempat adalah kamu nantinya harus bisa mengetahui ukuran pasar produkmu ini seberapa besar. Apakah hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal saja, atau solusinya adalah solusi yang genuine, atau solusi yang sama juga dimiliki oleh pasar-pasar yang lain. Jadi pasar-pasar yang lain di kota lain atau di negara lain juga memiliki permasalahan yang sama. Kalau kamu bisa menemukan solusi untuk pasar lokalmu, karena tadi itu asumsi adalah semuanya sama, berarti solusi ini bisa digunakan oleh pasar di tempat lain dan market size-nya ini pasti akan besar. Jadi 4 hal ini, metrik 4 hal ini yang kamu harus hitung supaya kamu bisa memperkirakan produkmu yang sudah bisa diterima pasar ini bisa kamu besarkan lagi atau tidak. Ini yang disampaikan Warren Buffett. Dia sampaikan bahwa I don't look for 5 foot fence to jump over. I look for 1 foot fence to step over. Kata Warren Buffett, saya tidak melihat 5 langkah lompatan, tapi saya mencari 1 lompatan saja untuk bergerak ke depan. Apa artinya? Jangan berharap kamu akan melompat tinggi dan kemudian akan meraih lompatanmu sampai 5 langkah. Enggak, tapi cukup 1 langkah saja. Yang penting kamu berjalan dan bergerak. Artinya apa? Bisnismu itu lakukan dengan stepping atau langkah-langkah yang kecil, tapi yang penting adalah bergerak. Dan tahu-tahu nanti kamu sudah berjalan 5 langkah. Daripada kamu sibuk memikirkan bagaimana melompat yang tinggi dan jauh. Kemudian ada lagi asumsi berisiko lain yang kalian harus pikirkan. Yang pertama adalah key metric, 4 matrik kunci, tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah kapan kita meluncurkan website kita, yang tadi itu untuk mengetes pasar yang lebih jauh dan memudahkan untuk mendekati early adopter. Yang ketiga, apakah
will they place an ad? Apakah orang lain mau nggak kira-kira mereka menempatkan iklan pada website kita nanti? Yang keempat adalah apakah kita bisa mengambil 500 user berbayar kepada page kita atau kepada website kita nantinya. Ini sebuah pemikiran-pemikiran untuk scale up atau membesarkan startup kita. Silakan, bila ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi, bagaimana membuat lean startup dan bagaimana membuat startup dari awal tadi itu dan melakukan banyak eksperimen sehingga mengembangkan MVP berkali-kali sehingga nanti harus diputuskan pivot atau lanjut. Dan ketika lanjut, apa yang harus dilakukan tadi saya juga sudah jelaskan. Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Yogi, Safira, Putra, Larissa, silakan. Bukan Pak. Paham. Oke, Cukup, Pak. oke. Lumayan paham, Mbak. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya segera akan akhiri kuliah ini. Sekali lagi saya akan ingatkan, kita masih punya waktu 1 minggu lagi. Jadi minggu depan, kalian saya minta untuk mengumpulkan videonya. Ya, video rangkuman dari proses kalian selama 1 semester ini, yaitu belajar untuk membuat startup, kalian memiliki grup, kalian melakukan design thinking untuk menangkap permasalahan, kemudian mencari solusi, dan solusi ini kalian buat prototype, kemudian kalian tes, hingga ujung-ujungnya kalian membuat MVP. Dan MVP ini kalian lakukan eksperimen kepada early adopter. Idealnya memang tidak hanya 1 kali melakukan eksperimen. Kalau yang tadi saya tunjukkan, yang skuter tadi, at least mereka melakukan 3 kali baru menemukan formasi yang sesuai dan menemukan produk yang diinginkan oleh early adopter. Nanti di proses tugas kalian itu, kalau kalian lebih dari 1 akan bagus. Kalau misalkan 1 itu pun sudah, saya rasa cukup hanya untuk menggambarkan bahwa kalian sudah punya pengalaman melakukan proses ini. Ya, untuk yang selanjutnya bagaimana nanti kalian melakukan penyesuaian dan melakukan scale up dan lain sebagainya, kita akan pelajari di mata kuliah yang selanjutnya. Nggak tahu itu EP3, EP4 atau EP5 dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya, jelas ya? Iya Pak, jelas. Iya, Pak, Pak. jelas. Alhamdulillah. Ingat yang dikumpulkan dalam bentuk MP4 ya, nanti masukkan ke Google Drive, linknya berikan ke saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta Putra untuk bisa menutup kuliah ini dengan doa. Silakan Putra. Baik Pak. Baik, mari teman-teman kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Close ya.